Lu pernah main lotre? Iya, nungguin visa keluar tuh rasanya kayak nungguin pengumuman menang lotre. Sering denger kan, gak semua hal bisa lu bayar pakai uang? Bukan seberapa tebel kantong lu, kalau negara tujuan mempertanyakan integritas lu, ya ditolak. Flashback dikit, 3 tahun lalu, uang udah kekumpul, gue coba nge-apply visa sendiri, dan ketolak. Jadi kali ini gue coba minta bantuan travel agent, dengan regulasi baru, harus pakai dokumen translate tersumpah, jadi gue serahin semuanya ke travel agent. Dan approve. Biaya pembuatan visa New Zealand 5 juta per orang di luar dokumen translate. Nanti bisa tanya-tanya aja langsung ke Butuh Piknik. Beli tiket pas peak season, plus typo nama penumpang. Visa udah kelar, kali ini mendukung kerusuhan mental lagi. Penerbangan plus transit yang umumnya 11,5 jam, gue rasain 16 jam. Packing dengan setengah hati, sambil dikatain sama isi pala gue. Halo, semesta tuh udah ngasih lu spoiler. Emang lu tuh gak pantas nginjekin kaki di Pulau Selatan. Tapi udah setengah jalan, tiket juga gak bisa di-refund. Gak ada gunanya juga gue ngeluh. Gak balikin duit gue. Untung gue pilih travel agent yang gak cuma bantuin urusan logistik, tapi benerin isi kepala. Thank you Butuh Piknik. Dan thanks to Kak Timothy yang harusnya start trip kita besokannya udah dijemput dari bandara ke hotel. Servisnya emang bintang 5 sih dari awal. Sampai Christchurch City Hotel langsung dinner dan istirahat. Udah janjian juga sama Kak Tim buat dijemput jam 8 pagi. Day 1, kita langsung OTW dari Christchurch to Twizel. Pagi-pagi diantarin breakfast di Fairly Bakery. Itu adalah salah satu viral cafe di Twizel yang jualannya pie semua. Itu adalah pie salmon terenak yang pernah gue makan. OTW dari Christchurch to Twizel kurang lebih 3,5 jam. Kita juga bakal mampir di Astro Cafe buat brunch. Dan ke Lake Tekapu juga makan salmon di Lake Pukaki. Sepanjang perjalanan gue disuguhkan dengan domba, Black Angus, dan kuda yang gendut-gendut. Kayaknya mereka juga bahagia sih tinggal di New Zealand. Karena kabarnya New Zealand masuk ke salah satu negara paling bahagia di dunia. Astro Cafe ini adalah cafe tertinggi di Lake Tekapu. Katanya sih jadi spot recommended buat stargazing. Banyak warlock sih yang kesini. Kalian bisa booking dan diantar pakai mobil ke atas. Tapi kalau mau ke kafenya, emang udah tutup dari jam 3 sore. Abis ngopi dari Astro Cafe, kita ke ikoniknya nih Lake Tekapu. The Church of the Good Shepherd. Gereja kecil yang dibuat dari batu tahun 1935 ini punya jendela altar yang menghadap langsung ke Mount Cook. Tempatnya simple, tapi pasti nambah kesyahduan umat Nasrani sih. Warna danau dari Lake Tekapu yang dreamy, magis abis. Cuma dari partikel debu glacier, no filter in it here. Sebelum diantar ke penginapan, kita nyobain salmon di Lake Pukaki. Salmonnya kayak butter sih, enak dan fresh banget. Bahkan ada yang udah ngejelajah Finland dan Jepang bilang salmon di sini terbaik. Makan apa nih? Ini di sini bisa mancing sih atau yang besok? Yang besok bisa mancing. Jadi jualan salmonnya? Ya. Memang jualan salmon doang yo. Dan dia kayak gitu sashimi doang. Kalau di sana nanti ada macam-macam, ada yang di croissant, ada yang sandwich, ada restoran. Kalau Lake Tekapu punya warna turquoise yang lebih dreamy, Lake Pukaki ini lebih dramatis dan powerful. Konon ceritanya, danau ini berasal dari 3 dewa, Aoraki, Ngaruho, dan Tongariro yang suka berlayar. Tapi karena badai, kapal mereka terbalik. Mereka jadi batu dan danau ini katanya terbentuk dari air mata 3 dewa ini yang nangis. Magical air mata dewa-dewanya. Malam ini kita nginep di motel. Jangan salah, motel di sini bahkan katanya bisa lebih bagus daripada hotelnya.
Tapi kalau punya budget lebih, banyak Airbnb yang oke-oke sih di sini. Sebenarnya udah masuk selimut, tinggal merem juga langsung deep sleep ini. Tapi suasana malam Twizel yang kalem membangkitkan rasa penasaran. Si abang keluar kamar bermodalkan kutang dan celana pendek, pikirnya ngambil footage Milky Way dulu lucu kali ini. Dingin abis, nyeting kamera biar diam di tripod, dibalas sama angin yang ada kena hipo ini mah. Gue tanya, Bil ini kita ngapain sih? Gak tahu. Ambil jaket boleh kali anjir. Mengamati kecanduan gue sama gunung, tahun ini terrealisasikan melototin gunung bergaun putih ini. Entah ada selipan karma baik apa yang nganterin gue ke sini. Semoga karma baik yang nonton juga berbuah manis ya. Amin. Gue juga suka mes sama cara kerja semesta. Siapalah gue yang dulu kalau mandi, air mandi gue harus gue tampung di ember dan dibuang lewat pipa peralon, bisa berdiri di sini sekarang. Ya, di samping mengingat perjuangan gue buat kesini kayak sesuatu yang jauh ada di depan mata. Semoga jadi bekal memori baik nanti waktunya gue balik menyatu dengan alam. Ya, nah di ujungnya itu kita ke Hooker Lake, ada bongkahan es gitu. Hooker Valley Trek sangat bersahabat dengan view another level. Jalan 5 kilo lewatin jalan-jalan yang udah rapi dengan dominasi bebatuan, dan lewatin 3 jembatan gantung di bawah aliran sungai Hooker. Lu mau foto ke sudut mana juga bagus ini. Kalau boleh nerbangin drone lebih apik lagi, tapi sayangnya restricted area. Setelah hampir 2 jam jalan, kita nyampe di Hooker Lake Viewpoint. Salju dan es dari taman glasier yang mencair, yang membentuk sungai Hooker ini. New Zealand means new life. Semua air jernih di sini jadi kaca ke diri sendiri. Best and worst of me. Total perjalanan Hooker Valley Trek 10 kilo dengan durasi 2-3 jam. Tergantung seberapa besar magnet yang mengikat kalian.